Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Fauzia dari Prodi PGMI semester 4 kelas B. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum mulai dari pentingnya landasan dan prinsip hingga perbandingan beberapa kurikulum di Indonesia. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Nurfitri Amelia MPDI. Pembahasan yang pertama, pentingnya pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang sangat penting karena kurikulum itu menjadi arah dan juga pedoman utama dalam pendidikan. Tanpa pengembangan kurikulum yang baik, pembelajaran itu tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun kelanjutan zaman. Nah, yang pertama, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, materi dan juga keterampilan yang diajarkan di sekolah itu harus relevan dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik itu mampu berperan di lingkungan sosialnya. Yang kedua, kurikulum perlu mengikuti perkembangan zaman, arti seperti kemajuan iptek, perubahan sosial, dan juga budaya. Jika tidak diperbaiki, pendidikan ini akan tertinggal dan peserta didik ini tidak siap menghadapi tantangan masa depan. Dan yang ketiga itu perkembangan kurikulum bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga kehidupan di lingkungan masyarakat kelak. Jadi, pengembangan kurikulum itu penting agar pendidikan tetap relevan, adaptif, dan juga mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi perubahan zaman. Pembahasan yang kedua itu ialah landasan dan juga prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan pengembangan kurikulum. Landasan kurikulum itu adalah dasar atau pijakan dalam menyusun kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, ada beberapa landasan. Yang pertama itu landasan filosofis. Landasan ini itu berkaitan dengan nilai, pandangan hidup, dan juga tujuan pendidikan suatu bangsa di Indonesia. Landasan filosofis ini bersumber dari Pancasila. Artinya, kurikulum itu harus menanamkan nilai keimanan, kemanusiaan, persatuan, dan juga demokrasi dan juga keadilan. Landasan yang kedua itu ialah landasan psikologis. Landasan ini itu berkaitan dengan perkembangan dan juga karakteristik peserta didik. Artinya, kurikulum itu harus disesuaikan dengan usia dan juga tahap perkembangan siswa dan juga metode pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Dan yang ketiga itu ialah landasan sosiologis. Landasan ini itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan juga budaya. Artinya, kurikulum itu harus relevan dengan kehidupan sosial, menyesuaikan dengan budaya dan juga lingkungan sekitar agar siswa itu mampu hidup di lingkungan masyarakat kelak. Dan landasan yang terakhir itu ialah landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, landasan ini itu berkaitan dengan perkembangan ilmu dan juga teknologi. Artinya, kurikulum ini harus mengikuti perkembangan zaman, memasukkan teknologi dalam pembelajaran dan juga mengajarkan siswa dengan keterampilan abad ke-21. Yang kedua itu prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip adalah pedoman dalam pelaksanaan kurikulum agar berjalan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama itu relevansi. Nah, kurikulum ini harus sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat, dan juga perkembangan zaman. Yang kedua itu fleksibilitas. Artinya, kurikulum itu harus dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan juga bisa diubah sesuai kebutuhan siswa. Nah, yang ketiga itu kontinuitas. Artinya, kurikulum ini harus berkesinambungan antar kelas dan juga antar jenjang pendidikan agar tidak terputus-putus. Yang keempat itu efisiensi. Kurikulum ini harus menggunakan waktu, tenaga, dan juga biaya secara tepat dan juga tidak berlebihan atau membebani. Dan yang terakhir itu ialah efektivitas. Kurikulum ini harus mampu mencapai tujuan pembelajaran dan juga memberikan hasil nyata pada siswa. Jadi, landasan kurikulum ini merupakan dasar berpikir dalam menyusun kurikulum, sedangkan prinsip kurikulum merupakan pedoman pelaksanaan agar kurikulum ini dapat diterapkan secara efektif dan juga efisien dalam pembelajaran.
Nah, pembahasan yang ketiga itu ialah perbedaan peranan dan juga model kurikulum. Yang pertama, peranan kurikulum. Peranan kurikulum ini terdiri dari beberapa peranan. Yang pertama itu peranan konservatif, yaitu melestarikan nilai budaya dan juga tradisi. Peranan yang kedua itu kritis atau evaluatif, artinya menilai dan juga menyaring perkembangan zaman. Dan peranan yang terakhir itu kreatif, yaitu menciptakan inovasi baru dalam pendidikan. Nah, selanjutnya model pengembangan kurikulum. Ada beberapa model dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ialah model subjek akademik. Nah, model ini itu berkaitan dengan peranan konservatif. Model ini itu berfokus pada materi pembelajaran dan juga ilmu pengetahuan serta berfungsi melestarikan nilai dan budaya melalui pendidikan. Model yang kedua, model humanistik. Model ini itu berkaitan dengan peran kreatif. Dan model ini itu berfokus pada perkembangan potensi siswa, mendorong kreativitas, minat, dan juga bakat peserta didik. Dan model yang selanjutnya itu model rekonstruksi sosial. Model ini itu berkaitan dengan peranan kritis dan juga fokusnya ini pada masalah sosial di masyarakat dan juga kurikulum digunakan untuk memperbaiki kondisi sosial. Dan model yang terakhir itu model teknologis. Model ini itu berkaitan dengan peranan kreatif dan model ini itu menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan juga mengembangkan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Jadi, perbedaan utama antara keduanya itu peranan kurikulum menunjukkan fungsi atau peran kurikulum berkaitan dengan tujuan pendidikan dan juga nilai dan bersifat konseptual. Contohnya itu konservatif, kritis, dan juga kreatif. Sedangkan model kurikulum itu menunjukkan cara atau pendekatan pengembangan kurikulum berkaitan dengan strategi dan pelaksanaan pembelajaran dan juga bersifat operasional. Nah, contohnya itu akademik, humanistik, sosial, dan juga teknologis. Bahasan yang keempat itu ialah perbedaan kurikulum KBK dan juga KTSP. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, ciri khasnya itu kurikulum ini berorientasi pada pencapaian kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dan kurikulum ini penyusunannya masih bersifat terpusat dan tujuannya menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional, dan kendalanya itu guru belum siap sepenuhnya memahami konsep kompetensi dan juga kurang fleksibel karena masih dikendalikan oleh pusat. Dan yang kedua itu ialah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ciri khasnya itu kurikulum disusun oleh masing-masing sekolah atau desentralisasi dan disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan juga kebutuhan peserta didik. Tujuan kurikulum KTSP ini memberikan kemandirian sekolah dalam mengembangkan pembelajaran dan juga meningkatkan referensi pendidikan dengan lingkungan. Dan adapun kendalanya itu tidak semua sekolah atau guru mampu menyusun kurikulum dengan baik dan kualitas antar sekolah ini masih berbeda-beda. Jadi intinya KBK ini menekankan kompetensi dengan sistem terpusat, sedangkan KTSP menekankan kemandirian sekolah atau desentralisasi dengan tetap berbasis kompetensi. Nah, pembahasan yang terakhir itu ialah perbedaan antara kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka. Pada tabel di bawah ini sudah disebutkan beberapa perbedaan antara keduanya. Nah, yang pertama itu ciri khas kurikulum 2013. Ciri khasnya itu menggunakan pendekatan saintifik atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan juga mengomunikasikan. Dan yang kedua itu berbasis kompetensi inti dan juga kompetensi dasar sebagai acuan pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran itu cenderung seragam atau guru itu mengikuti struktur yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir itu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu cukup kompleks dan detail. Jadi kurikulum 13 ini menekankan proses belajar yang sistematis dan juga terstruktur, tetapi sering terasa kaku karena semua harus mengikuti format yang sama.
Sedangkan ciri khas kurikulum merdeka yang pertama menggunakan pembelajaran berbasis proyek, yang kedua fokus pada profil pelajar Pancasila, yang ketiga lebih fleksibel dan diferensiatif atau menyesuaikan kebutuhan siswa, dan yang terakhir itu perangkat ajar lebih sederhana. Jadi kurikulum merdeka ini memberi kebebasan pada guru dan siswa sehingga pembelajaran itu lebih variatif dan berpusat kepada siswa. Selanjutnya itu tujuan. Nah, tujuan kurikulum 2013 itu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan secara seimbang, membentuk peserta didik yang aktif dan kritis, dan juga mencapai standar kompetensi nasional. Jadi, fokus utama di kurikulum 13 itu adalah keseimbangan 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan juga psikomotor sesuai standar nasional. Dan tujuan kurikulum merdeka itu yang pertama mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakat, mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan, dan juga membentuk karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum merdeka ini lebih menekankan pada pengembangan individu siswa dan karakter, bukan hanya pencapaian standar. Yang terakhir itu ialah kendala. Nah, kendala di kurikulum 13 itu yang pertama, administratif guru itu cukup rumit. Yang kedua, materi terlalu padat, pembelajaran kurang fleksibel, dan juga penilaian kompleks. Jadi banyak guru itu merasa terbebani karena harus membuat perangkat pembelajaran yang detail dan juga melakukan penilaian yang cukup rumit. Sedangkan kendala di kurikulum merdeka itu, guru perlu adaptasi, fasilitas belum merata di setiap sekolah, pemahaman konsep masih berbeda-beda, dan juga membutuhkan kreativitas tinggi dari guru. Jadi walaupun lebih fleksibel, kurikulum merdeka ini menuntut kesiapan guru dan juga sarana yang memadai agar bisa berjalan dengan optimal. Jadi intinya, kurikulum 13 itu bersifat terstruktur, berstandar nasional, tetapi cenderung kaku dan juga administratif. Sedangkan kurikulum merdeka bersifat fleksibel, berpusat pada siswa, tetapi membutuhkan kesiapan dan kreativitas guru. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum itu penting sebagai pedoman pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, serta dikembangkan berdasarkan landasan dan prinsip tertentu. Kurikulum itu memiliki peran dan model yang saling berkaitan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Nah, perkembangan kurikulum ini dari KBK ke KTSP hingga kurikulum 2013 dan juga kurikulum merdeka menunjukkan perubahan dari sistem terpusat menjadi lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Meskipun demikian, setiap kurikulum itu tetap memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.